Hey there, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Sawadikap. Di episode ini, episode ke-13, gua mau ngajak lo ikut reunian dengan seorang teman gue dari masa lalu. Jadi gini, cerita dikit ya. Salah satu tujuan gue bikin Suarane Podcast ini adalah untuk bisa dapetin teman-teman baru. Supaya juga bisa selalu up to date dengan situasi di tanah air tercinta. Maklumlah kita perantau cuy. Dan belakangan gue jadi sering nyambung silaturahmi lagi dengan teman-teman lama gue yang kadang-kadang gue undang untuk ngobrol di podcast ini. Nah, salah satunya adalah tamu di episode ini yang gila, lama banget gue gak pernah ketemu. Dia ini teman dari zaman SD dulu di daerah Pondok Gede, dan berkat media sosial akhirnya ketemu lagi, kontak lagi setelah sekian lama. Mungkin banyak di antara lo yang kenal dia karena dia seorang pemain sinetron. Gue juga sebenarnya tahu dan sering nonton sinetronnya, bahkan gue suka banget sinetronnya, tapi nggak sadar kalau dia itu adalah teman SD gue dulu cuy. Gila, nggak nyadar, beneran nggak nyadar. Dan kita ini sejak lulus kelas 6 SD mungkin 30 tahun lalu udah gak pernah sama sekali kontak. Nah akhirnya berhasil lah kita kontak-kontakan, whatsappan, ngobrol gitu ya, DM-an di Instagram juga kadang-kadang. Dan akhirnya gue ajak untuk ngobrol di telepon. Nah obrolan gue dengan dia di episode ini adalah pertama kali gue kontak setelah lebih dari 30 tahun lalu kita pisah menempuh jalan hidup masing-masing. Dan jalan hidup yang dia pilih cuy ternyata menarik banget. Menarik banget. Ya kalau dilihat dari sekarang menarik, padahal itu perjuangannya berat banget. Karena dia hidup di jalanan. Bandel, jadi buron, belajar ilmu kebatinan, jadi preman, sempat jadi pemain biliar kondang, balik lagi jadi preman, jadi pimpinan salah satu organisasi massa, kemudian memimpin banyak orang, sampai jadi pemain sinetron, salah satunya sinetron yang kemudian terkenal dan membuat namanya melambung. Gila, hidup orangnya jalannya ya. Tapi siapa dia? Ntar juga lo tahu. Pokoknya beberapa hari lalu gue janjian dan akhirnya kita nyambung ngobrol di telepon. Itu terjadi menjelang subuh cuy. Menjelang subuh. Sibuk banget deh. Tapi ya alhamdulillah seneng banget bisa ngobrol, bisa reuni, bisa nyambung silaturahmi lagi. Waduh, gila bener. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gile bener. Sekalinya ada tuh ketemu udah pada tuir. tapi Allah masih ngasih jalan kita bisa ketemu nih. Iya. Apa kabar Derajat? Baik Bebeb. Nih dia nih. Jadi gue tuh sebenarnya ya Jat ya. Lu masih tetap dipanggil Derajat kan, atau jangan-jangan udah dipanggil Kang Komar lagi? Derajat. Iya, Kang Komar udah jadi umum. Udah jadi nama panggilan umum ya? Jadi panggilan. Apa kabar lo? Baik, alhamdulillah. Masya Nih, Allah. dulu nih Larane ini orang yang gendut gendut, pokoknya cool di sekolahnya. Pokoknya paling rapih dari semuanya kalau berpakaian dia orangnya. Gendutnya masih Jat. Rapinya udah enggak. Gue tuh sering banget nonton gitu loh. Cuma gue suka mikir, gue punya temen yang suaranya khas kayak gini nih, tapi gue gak pernah kepikiran tuh Derajat gitu loh. Masya Allah. Karena gue inget Derajat itu dulu kecil-kecil, terus kita tuh dulu suka kalau istirahat nongkrong di kelas, terus nyanyi-nyanyi dah. Iya. Sambil buka itu buku lagu-lagu daerah. Dan sampai sekarang gue masih inget Jat, lu dulu paling jago kalau bawain lagu Jamal Mirdad. Iya. Karena lu bisa niruin suaranya. Gila. 30 lebih tahun yang lalu ya kita ya terakhir pisah ya. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Bukan pisah cerai ya, bukan. Mencari jalan masing-masing gitu. Amin. Karena
Dulu kan kita sama-sama sekolah di daerah di Pondok Gede gitu. Cuma gue ingetnya lu tuh tinggalnya di Depok, Jat. Iya di Depok. Jadi empok gue tuh tinggal ada di Jatiwaringin. Nah, berhubung saat itu gua kalau tinggal di Jatiwaringin jajannya dikit. Nah, kebenaran kalau anak-anak gue berangkat dari Depok, jajannya banyak, bisa madol juga. Bisa. Gitu. Dan dulu gue inget banget waktu di SD nih ya, kalau ada upacara, yang mimpin upacara itu kalau nggak gue, lo, karena apa ya, suaranya sama-sama cempreng dan lantang. Yoi. Jadi kalau gue inget dah kalau udah pakai baju pramuka itu siap gerak. Masya Allah. Apa kabar lu, kemana aja sejak kita lulus? Panjang cerita yang harus gue ceritain kalau gue ngomong mulai dari SD. Dari SD itu gue sudah mulai main di jalanan, karena ya itu jarak yang dari Depok ke Pondok Gede itu cukup lumayan jauh ke SD Pangkalan. Nah jadi dari perjalanan itu gue sudah hidup di kereta. Di kereta paling enggak ya selama berapa tahun kita ya, 2 tahunan ya, karena gue masuk dari kelas 4 dari situ tuh ya. Nah, masuk dari kelas 4 gue pindahan dari Bandung. Kebetulan bokap TNI, jadi bokap saat itu ditugaskan untuk menjadi kepala keamanan semasa proyek di Politeknik UI. Gitu. Nah jadi gue berangkat pindah dari Bandung itu umur 10 tahunan lah, tahun 79. Tahun 79 pindah ke Depok. Jadi mau nggak mau nih harus ngupas nih buat temen gue, sohib gue yang atu nih, biar jelas kronologis gue nih kayak gimana nih sampai pada hari ini gitu. Namanya orang baru ketemu kan pengen tahu nih, walaupun nggak perlu detail tapi lu kemana aja gitu loh, kan pengen tahu juga gitu loh. Kita udah lulus SD terus nggak pernah kontak lagi kan? Iya, udah nggak ada kontak sama sekali. Iya, dulu kagak ada handphone, gue telepon aja belum punya dulu. Kagak ada. Nah ceritanya pergaulan sudah mulai tuh. Gue di kereta udah punya pergaulan teman. Di stasiunnya sudah ada pergaulan teman. Nah gue naik kereta dari Pondok Cina. Nah dari situ gue masih naik metro mini tuh. Itu gue masih bayar gigo itu. Tapi gue akhirnya gue mah numpang gratis. Sampai di Cililitan masih zaman Mayasari kan tuh. Wah udah mulai tuh, gue udah mulai badung. Emang dari kecil gayanya udah preman sih. Jadi mainan abang-abangan nih yang gede, ngeliat kelakuan gue kayak gitu tuh. Ya diajarin gue minum, diajarin yang lain-lain nih sama dede pada tuh. Jadi gue SD tuh udah sempet tahu minuman. Ya Allah. Nah dari situ gue dulu naik oplet dari Cilitan tuh, ceritanya lah. Naik oplet dari Cilitan ke Pondok Gede. Masih zaman opletnya Sidul Betawi. Mirip bener kan kayak gitu kan. Emang bener-bener masih oplet kayak gitu kan? Oplet kayak gitu. Ya kehidupan itu berselang sampai di 2 tahunan. Nah di 2 tahun itu gue sudah mulai lo tuh sendiri, kadang-kadang gue bawa tasnya tas koper kan. Di tas koper kadang bawa celana panjang kan kayak gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, berarti kagak balik udah tuh. Iya, selang gue sampai selesai lah sekolah di situ. Iya, terima kasih Bu Ekusiah ya. Nah itu kepala sekolah kita dulu ya. Aduh, inget banget, lu masih inget ya? Ibu Ekusiah. Ibu Ekusiah. Kalau gue sih favorit sama guru olahraga Pak Pendi. Ya. Pak Pendi. Pokoknya kalau udah Pak Pendi nilai gue bagus-bagus, dan bahasa Indonesia buruk. Aduh, jadi banyak madalnya. 1 minggu paling masuk 3 kali. Nah itulah makanya ini buat pengawasan juga buat orang tua yang sedang mendengarkan. Depannya jangan kayak Komar gitu. Jangan kayak Komar. Bisa kejaga lah anaknya lah, paling tidak bisa terpantau seperti itu. Tapi Jat, ada satu Jat yang gue inget dari dulu yang menjadi ciri khas lo. Lu emang bandel banget dulu tuh. Gue inget banget nih, anak udah kecil-kecil, udah kayak kutu loncat gitu, tapi bandelnya minta ampun. Gue inget kalau pelajaran PKK masak-memasak gitu kan ya, kita kan dikasih duit tuh buat beli bahan-bahan. Lo bilang, udah jangan dipakai. Kita pakai jajan aja. Ntar lu masuk deh ke pasar, karena sekolah kita sebelah pasar kan ya. Pas keluar dia udah bawa tuh segala beras, ayam. Gue nggak tahu gimana caranya lu dapetin. Gue nggak tahu deh. tapi di luar kebandelan lo yang menjadi ciri khas yang bener-bener berbekas buat gue, dan sampai begitu ngeliat lo sekarang gue bilang
Nggak heran. Lu tuh jago banget di bidang seni. Nah, jadinya lu memang lanjut ke bidang seni atau gimana sih, Jat? Gue kalau dari pendidikan gue dikatakan buruk lah. Karena gue lebih senang udah di jalanan lah. Ya kapasitas untuk kuliah atau apapun kesempatan itu sangat ada gitu. Tapi itu tidak dijadikan motivasi untuk belajar. Jadi gue lebih cenderung gimana caranya gue nongkrong di mari dapat duit. Gimana caranya gue nongkrong di pasar gue dapat duit. Itu yang dipikirin. Jalan hidup orang itu selalu menarik dan bisa jadi pelajaran buat kita. Gue baru tahu kalau Rahmat Sudrajat, teman masa kecil gue di SD dulu yang sekarang lebih dikenal dengan Mat Derajat atau lebih populer lagi dengan nama Kang Komar di sinetron Preman Pensiun, itu selepas kita lulus SD ternyata hidup di jalanan, hidup yang sangat keras. Bahkan dia sempat kabur atau istilahnya jadi buron gitu ya, karena terlibat perkelahian. Itu di usia SMP cuy, usia SMP. Sesuatu yang jujur ya, gue aja gak bisa ngambil keputusan segila itu. SMP gue masih diketek emak gue. Masya Allah. Oke, kita dengerin lagi ceritanya. Dia sempat kabur jadi petani, belajar ilmu kebatinan. Ya Allah, ilmu kebatinan yang justru itu gara-gara ilmu itu membawa dia kembali ke dunia premanisme. Kemudian juga nanti ada bagian di mana dia cerita sempat jadi pemain biliar terkenal cuy. Gila bener. Kita dengerin. SMP gue punya cerita, wah luar biasa itu. Gue dicariin 3 truk gue. Buset. Sama tentara, bukan dicariin sama itu lagi. Ya kebetulan ada selek anak kolonel kena. Aduh gue nggak tahu dia anak kolonel lagi berantem kan gitu kan. Ya. Taunya anak kolonel kan. Gue cabut sampai 3 tahun gue di Sukabumi. Masya Allah. Nah di Sukabumi gue pokoknya gimana caranya gue bisa bawa diri. Dari rambut panjang gue SMP itu udah gondrong. Udah gondrong. Nah SMP udah gondrong. Begitu gue buron, gue langsung botak, ngilangin jejak. Nah selama 3 tahun itu akhirnya gue berpikir gimana kan, gue ngolah tani. Gue minta bantuan sama orang tua daripada istilah ngasih sangu tiap bulan atau gimana, agak ribet. Ya udah kasih modal, gue tani. Jadi ada tanah-tanah yang ibaratkan abis bikin sawah. Itu tanahnya bisa digarap buat palawija, ibaratkan mau nanam timun. Nah, gue nanam timun tuh. Gue belajar sama masyarakat yang ada tuh udah usia-usiaan SMP tuh, gue tuh udah begitu. Itu SMP loh ya, lu udah benar-benar hidup di jalan ya? Iya. Sampai orang tua angkat gue banyak. Sampai gue punya 3 orang tua angkat, itu 3 kali buron. Ya ampun. Oke lah dari situ gue datengin mereka orang bisa di situ. Ya taruhlah sakti lah. Udah lo balik lagi sono ke Depok, nggak kenapa-napa. Kagak. Oh lu masih takut nih ya? Iya. Udah pokoknya lu balik nggak apa-apa. Enggak, saya mau belajar dohir batin sekalian. Akhirnya gue tuh belajar dohir batin tuh Sukabumi tuh. Gue sampai mandi 49 kali Jumat. Masya Allah. Tiap malam Jumat gue direndam asli larane di kali. Nah yang jadi gue bingung, ini posisi tempat mandi ini adanya di bawah nih. Di kali itu turun di bawah. Nah rumahnya di atas. Kalau gue turun ke bawah jalan cuma 1. Tapi ketika gue turun dia sudah di bawah. Sakti banget ya. Sama sebaliknya ketika gue naik dia sudah di atas. Sakti banget. Nah kemudian jadi tanda tanya tuh. Sekali waktu pokoknya nih gue turun harus lari secepat mungkin gitu. Dari atas gue langsung turun. Iya jalannya bukan jalan galengan sawah. Gue turun sekencang-kencangnya turun ke bawah. Dia udah sila di batu. Baliknya gue coba lagi lari lagi udah sila lagi deh kayak di rumah lagi. Buset, udah kayak di film-film aja ya. Asli itu kejadian itu benar-benar ada di kepala dan di mata gue, Nek. Terus gue dikasih air sama dia. Gue minum, airnya kagak tumpah kayak sebatu nempel di gelas. Ya ampun. Iya, asli. Apa kata dia? Baca bismillah kalau mau ngapa-ngapain tuh. Ya bismillah. Ini mau dia. Nah di situ gue mulai punya keyakinan tuh tentang ilmu batin yang seperti itu. Kita mulai punya keyakinan. Jadi sekalian lagi lo belajar ya. Itu maksudnya itu kan ilmu apa ya bilangnya ya? Ilmu kebatinan atau apa gitu ya bilang? Kebatinan. Kebatinan. Jadi selawatan, kalau dia bilang tuh kewedukan gitu. Jadi mandi apa segala macam. Di tesnya juga pakai golok apa segala macam kayak gitu. Ya tapi saat itu memang usia masih muda.
ketika sudah dari situ sampai 49 kali Jumat, terus gue balik lagi, nama gue makin harum di Depok. Karena? Gue makin coba-coba lagi, minimal gue ngalahinnya gue dapat lapak nih kan, gitu hitung-hitungan gue. Justru itu malah bikin lu tergoda ya? Justru malah jadi nganga. Nah karena ilmu yang masih umur yang masih mentah. Umur mentah tapi lu udah dapat ilmu yang begitu, jadi lu agak-agak songong gitu kali ya? Songong jadinya, abang-abang coba-coba mulai dijajah. Kalau nekat gue kalah ya wajar, gue anak kecil, hitungan gue gitu. Kalau gue menang gue dapat lapak gitu. Ya ampun. Nah dalam perjalanan gue dari SMP itu sudah mulai naik. Gue SMA akhirnya gue mengambil sekolah yang bebas nih. Maksudnya? Nah gue yang bisa ngerokok di sekolah, yang bisa pakai celana panjang, bisa gondrong. Entar dulu tuh sekolah di mana, enak banget kayaknya. Ada. Nah gue sekolah di Manggarai. Nah itu jadi kegiatan gue sudah mulai di jalanan, di lapangan. Dan pada akhirnya ya mulai brutal apa segala macam tuh sudah mulailah di jalanan seperti apa-apanya. Nah itu belum terkoordinir. Nah di penghujung cerita lah, masuk setelah selesai sekolah, gue sampai jadi master biliar pun ngalamin nih. Orang kalau ngadepin gue main biliar, yang namanya mau borek, nah gue dipegang borek nih di Depok. Borek udah malas, udah nggak mau. Udah gak ada tanding lah istilahnya, tahun 91-an itu. Masya Allah. Gua tahun 91 itu punya piala ada 15 kali. Dan itu BI Champion, terus kejuaraan Metropol, terus se-Indonesia. Gua dapat juara 1-2-3. Cuman saat itu gue belum ngerti POBSI. Jadi gue nggak berlanjut ke dalam olahraganya, gue lebih berlanjut kepada judinya akhirnya itu. Duitnya juga lebih gede kali ya? Iya kalau tahun itu gue 91-an, tahun itu gue sudah main bisa 100-200 ribu per game. Gede itu mah. Sangat gede, itu kan sekarang bisa 3-4 juta kan kali. Tahun itu lu dapat 200 kali main, itu gaji gue sebulan tuh Jat. Gue sampai saat ini, Dek, yang namanya kerja, gue gak pernah. Kerja dalam artian formal ya? Iya, formal, duduk di meja. Ngantoran gitu ya? Gue gak pernah itu. Ada majikannya gitu Gak ada, karena yang setahu gue orang yang hidupnya di seni. Dan preman juga, di premanismenya juga. Artinya rezeki yang dari Allah yang gue dapat itu bukan yang dipatok oleh manusia. Itu rincian gue, Nek. Kenapa gue berpikir begitu? Karena rezeki dari Allah kadang banyak, kadang sedikit, kadang ada, kadang nggak ada. Nah ini yang sekarang gue rasain. Gue sekarang masuk dan Allah sayang sama gue. Terus gue diberikan rezeki sama Allah. Nah ini yang benar-benar kadang ada, kadang tiada. Gitu. Kadang banyak, kadang sedikit. Ini karena ya Allah sayang nih sama saya nih. Kalau nggak sayang nggak mungkin dibikin seperti ini. Karena saat itu gue umur 43 aja pulang masih gede. 43 gue balik ke rumah masih gede. Dan kebetulan ketika gue masuk di SMA ke sana kira-kira abis masa biliar sudah bosan lah. Gue udah ngerasa jenuh, nyari lawan kemana udah kagak ada. Gue turun lagi modal ke pasar seperti itu nih. Tapi gue justru penasaran Jat, karena lu kan sekarang bisa dibilang sebagai seniman kan, tapi lu mulai bersentuhan dengan dunia acting, dunia seni itu kapan Jat? Ntar gue kasih tahu di penghujung. Asik, ini dia nih. Hey, lo masih dengerin Suarane Podcast yang ngobrol dengan temen gue, namanya Mat Derajat, lebih dikenal dengan nama Kang Komar di sinetron Preman Pensiun. Nah, temen SD gue ini udah jadi bintang sinetron terkenal cuy, bangga. Tapi ya kadang kita melihat orang itu saat sudah berhasil sih, padahal jalan untuk sampai ke situ nggak mudah. Dan di bagian ini, lo akan dengar cerita Kang Komar, Derajat maksud gue, bagaimana saat dia kembali ke jalanan, kemudian gabung dengan salah satu organisasi massa atau organisasi kepemudaan, jadi pimpinan di situ, dan dia mulai belajar tanggung jawab dan kepemimpinan di jalanan. Kita dengerin. Dari semua perjalanan yang gue lakuin, itu mendapatkan hikmah yang buat gue yang dapetin. Nah ketika dari situ premanisme akhirnya
gue mulai dirojong nih sama teman-teman. Dirojong teh nang? Gue dijadiin ketua. Oke. Artinya didukung. Oke. Didukung sama teman-teman, artinya udah jadi ketua ya bang. Ana jadi ketua pemuda Pancasila di Beji, di Depok. Oh di Beji. Ana ketua PAC di sana. Margonda Raya tuh wilayah aneh tuh. Ya Allah, gue tuh kuliah di sana, tahu gitu kan gue cariin lu dulu. Kuliah di mana? Di UI. Oh lo di jualan UI. Iya. Ya, lo itu mah tuh wilayah aneh bang. Itulah hebatnya Allah ya. Kalau kita belum dikehendaki ketemu, gak ketemu ya. Masya Allah. Gitu. Lanjut. Akhirnya tuh otak gue jadi yang tadinya banyak miring, akhirnya jadi mulai steril gitu. Karena dengan minimal gue jadi ketua, kalau gue jadi ketua cuma SDM tukang berantem, gimana anak gue? Ya anak gue jelas tukang berantem semua kan gitu. Iya. Dan lu punya tanggung jawab kan? Nah, paradigma yang mau dirubah sama ketua yang kayak gimana kan gitu. Nah, paradigma premanisme ini harus diangkat dan dirubah gitu. Nah, diangkatnya untuk apa? Diangkat untuk menjadi SDM yang benar gitu. Artinya SDM yang mempunyai pola. Nah, kalau SDM tidak memiliki pola, mau mana aja ya udah begitu terus gitu. Nah, akhirnya gue jadi apa ya? Jadi ketika A ribut dengan B, gue harus nengahin. Akhirnya gue harus di tengah nengahin yang tadinya bener udah gedebak-gedebuk sendiri dah kan gitu. Tadinya mah udah ikut hajar aja ya. Iya, akhirnya jadi ya mulai teratur lah tuh. Akhirnya gue buatkan program-program buat teman-teman. Apa yang bisa gue akalin dari teman-teman Sumatera Lolopade, orang putra daerah yang ada di Margonda. Akhirnya gue posisiin anak-anak, ada berapa anggota. Jadi gue kemarin saat gue jadi ketua PP, gue gimana caranya ketika mereka masuk ke PP, di ODAP itu, di pendaftaran itu, tolong sisihin ijazah terakhir. Ya, masing-masing. Pakai ijazah? Iya, tujuannya kalau anda kan ibaratkan ada personal meminta untuk dalam sinergi SDM dikaryakan. Nah, gue sudah bisa titipkan mereka dari ijazah yang sesuai dengan ijazahnya kan gitu. Benar. Nah, ini pola otodidak yang gue lakuin, tapi menurut gue ini harus dilakukan gitu. Karena kenapa kalau kan tidak begitu, gimana mau masuk? Sekarang mereka minta OB, masa gue kasih yang SMA kan gitu. Masa gue kasih yang kuliah kan gitu. Kalau ini ada yang SD nih. Nah, OB udah, gue bisa masukin. Jadi ada penawaran sekalian kayak gitu. Nah, posisi wilayah yang kira-kira sedikit agak rawan kecelakaan dalam penyeberangan, gue simpen titik-titik teman-teman tuh ada 5 orang. Nah, gue turun tuh, gue pakai baju biasa, pakai pin doang, PP gue datang, Pak, misi dong Pak, bantulah Pak buat teman-teman di lapangan segelas aqua aja Pak, tapi nanti saya ambilnya, gitu. Nah tujuannya gimana caranya teman-teman yang mereka di lapangan tuh bisa gue olah gitu. Paling tidak ada action, bisa kelihatan oleh masyarakat. Anak PP ada apa nih? Nah intinya bidikannya itu penyeberangan yang rawan kecelakaan, dibantu penyeberangannya seperti itu. Nah bidikan sasaran untuk mereka yang di lapangan bagaimana? Gue bidik kepada pengusaha yang ada, tapi gue bikin secara halus. Nah sebulan kemudian gue balik lagi. Pak mau ngambil aqua, Bu ngambil aqua yang pernah dijanjiin. Oh iya ada yang ngasih aquanya 1 dus. Enggak, Bu, kan cuma 30 hari 1 bulan. 30 aja. Nah, terus gue balikin. Kalau boleh, berhubung teman-teman juga di lapangan punya anak istri, ya paling tidak bisa bawa beras 1 liter 2 liter. Kalau boleh uangkan aja, Bu. Ya kan aqua gope. Daripada sekarang gue preman, ya kan. Tiba-tiba gue malak. Mana jatah gue 15.000? Mana jatah gue 15.000? Langsung polsek, laporan dari masyarakat, anak PP udah gak beres nih, tolong ciduk Pak. Kan gitu. Nah kalau ini kan gue mikir ngomong soal hati ke masyarakat. Dan karyanya ada, mereka membantu penyeberangan, apa, seperti itu. Masya. Nah ini yang harus dibangun oleh seorang ketua. Artinya bukan ketua itu banyak duit, ketua itu harus jago mikir, bukan. Tapi bagaimana caranya ketua mempunyai planning program untuk SDM yang bisa dikaryakan yang ada. Nah kalau SDM hanya banyak untuk apa? Kalau cuma petantang-petenteng doang gitu ya? Nah gue bisa gaji mereka nggak? Banget. Sangat. Itu rapi, itu beres. Katanya lagi ada berapa lagi nganggur? Ada 10 orang. Hitung sekarang tukang pecel lele Margonda Raya sampai ke belakang ada berapa semuanya? Dihitung kan semua sama teman-teman. Nah setelah dihitung, gue datang. Ada 200 sih. 200 tukang pecel lele. Jadi Kang, saya dari organisasi, saya datang ke sini bukan ke abang minta duit, tapi saya ingin ngajak kerjasama. Dan itu pun kalau aneh kan memang kerjasamanya ini ya dalam satu pemikiran Kang.
Akang habis ayam satu hari berapa? Digituin ke saya nih. Bisa 15, bisa 20. Sampai gitu kan. Akang satu ekor ngambil ayam berapa satunya, Kang? Ada yang 30, ada yang 35, tergantung besarnya. Oke. Tunjukin aja sampel-sampel. Kang, sekarang gini, Kang. Sekarang saya punya produk, saya punya barang, punya ayam. Akang mau ngambil berapa ekor dari saya? Sampai gitu gue, Nek. Gila lo ya. Disangkanya lu udah mau malak aja gitu ya. Iya, disangkanya itu sudah yang 15, 20 akhirnya ya udah ambil 3, ambil 5, jadi begitu nyoba dia. Nah kebetulan hubungan gue ke pasar kan baik. Bang, aneh perlu barang nih bang, tapi aneh perlu konsinyasi. Aneh ambil barang pagi, sore aneh bayar duitnya, tanggung jawabnya aneh bang. Udah, jalan ngalir. Nah kalau sekarang satu-satu itu habis 5 ekor aja sedikitnya. 5 ekor dikali 200. Udah 1.000 ekor. Gue nyari untung cuma 2.000 buat anak-anak. Udah kelihatan satu hari berarti berapa itu masuk. Dikaliin aja tuh. Iya. Ih gila. Jadi ada buat anak-anak tuh. Tapi juga yang gue bisa lihat pengalaman yang bisa dipetik dari kehidupan lu di jalanan itu bahwa lu harus kreatif gitu ya. Dan lu harus berusaha untuk benar-benar bisa melanjutkan hidup lu, apalagi begitu lu udah punya anak buah gitu ya. Ya artinya ketika gue maju itu berarti gue sudah bukan satu badan. Yes. Gue harus mikirin yang ada di depan gue badannya cuma satu. Tapi di rumahnya ada punya anak 2, ada 1, bininya kan gitu. Iya. Dan ini pola kehidupan di jalanan yang orang yang biasa di kantoran mungkin nggak akan ngerti gitu kali ya. Cuman beda cara dan beda gerak aja lah Rani. Benar. Kalau untuk dalam pola mah sama, nyari duit. Kejamnya gimana, baiknya gimana, sama. Cuman polanya yang beda. Kenapa hidup di jalan disebut preman? Ya karena memang ya preman, free. Laki-laki bebas. Tapi Masya Allah, lu perjalanan gitu. Lu gila juga ya. Lumayan lah Ranena. Gue justru jadi tertarik begini yang menariknya gitu ya dari perjalanan hidup lo. Bahwa lu bisa dibilang hidup di jalanan jadi preman gitu ya. Dan kemudian itu tercermin dalam sinetron atau film yang lu bintangi itu. Gue curiga jangan-jangan itu film tentang lu Jat. Perjuangan semuanya. Iya kan? Preman pensiun ternyata salah satu pemerannya preman beneran cuy. Preman tuh konon berasal dari bahasa Inggris free man. Makanya jadi preman gitu ya, bebas. Dan cara dia mimpin anak-anak buahnya seperti yang dia cerita tadi itu bener-bener ngingetin gua sama adegan di film-film preman pensiun itu. Tapi oke lah, jalan hidup kemudian membawa dia ke dunia perang. Gue masuk sekarang ke pertanyaan, lo belajar acting di mana? Iya. Lo belajar dan sekolah di mana? Karena gue ingat banget lu tuh memang punya bakat seni dari yang gue amati dulu. Apa mungkin dari situ atau gimana? Gue belajar dari lapangan. Gue ketika perjalanan, gue banyak acting sama orang. Gue ketika perjalanan dari SD lah, taruh dari SD. Setiap ketemu orang gue pasti acting. Ketemu sama orang baru gue pasti acting. Nah itu menjadikan Kupasan bukan acting yang gue alami, tapi natural. Naskah itu tidak perlu dihafal. Naskah itu harus dipahami, dimengerti. Nah ini untuk pengetahuan juga teman gue nih Larane. Gue sebelum di situ nih, semasa gue masih jadi ketua PP di Beji, gue juga masih tetap syuting. Karena gue sebelumnya 14 tahun ke belakang itu jadi pemeran harian di stasiun TV kemana-mana tuh Nek. Gitu. Apa misalnya? Apa film atau sinetron atau apa? Sinetron apa aja pasti ada. Nah peran gue antagonis semuanya. Gue nggak pernah main komedi. Selalu jadi preman. Iya, selalu jadi preman. Baju gue yang dipakai di Preman Pensi itu baju karakter gue aslinya. Baju asli lu ya? Jadi gue nggak punya baju kebesaran, baju kecilan ada tuh, baju gue yang itu. Jadi bukan pertama kali lu di Preman Pensiun ya? Bukan, 14 tahun sebelumnya gue jadi pemain harian. Gue dimulai dibayar dari 30.000. Lu masih ingat nggak sih sinetron apa aja tuh Jat? Ya semua. Salah satunya lah yang paling lu ingat. Oh ternyata Trans TV. Oke. Polis 86 Trans TV. Terus iklan rokok Gudang Garam Jaya
yang sama Lukman Sardi. Heeh. Terus sama Syahrini video klip Tobatlah Tobat. Tar, gue jadi penasaran. Gue pakai baju kotak-kotak. Gue dari di situ dikarakterkan dari tukang mabok apa segala macam jadi insak. Itu jauh sebelum Preman Pensiun ya? Itu 7-8 tahunan ke belakang. Jadi gue jadi pemain memang sudah dari 14 tahun sebelum. Dulu pertama kali Trans TV buka itu ada judul apa ya, Lacak namanya, reka ulang yang tidak terungkap itu sama tuh masuk ke gelarannya. Nah itu banyaknya pemain gue tuh di situ. Jadi itu pembunuhan apa segala macam, mateci apa segala macam itu gue yang meranin. Tapi di situ masih tertulisnya diperankan oleh model. Oleh model, belum kesebut Rahmat Sudrajat gitu atau Mat Derajat. Gitu. Menarik. Nah yang menggantikan nama menjadi Mat Derajat itu sutradara dari Preman Pensiun. Kan nama Rahmat Sudrajat. Ketika itu 5 tahun sebelum Preman Pensiun, gue bikin judul Sitkom Sudah Biasa. Pakaiannya sama, cuma gayanya gue Betawi pisan. Jadi kagak pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Betawi gayanya. Nah sama seperti itu karakternya. Nah ceritanya mau naik detail kan. Nah waktu kontrak berapa 52 episode. Tapi yang tayang cuma 12 episode karena waktu perpindahan TPI ke MNC. Oh ini yang sitkom ini ya? Yang sitkom itu 5 tahun sebelum Preman Pensiun. Tapi lu di situ masih jadi model atau udah jadi pemeran utama atau gimana? Oh di situ udah masuk di peran. Oke. Sudah masuk di peran, sudah tokoh di situ. Ya pembawaan yang dari karakter itu ya itu yang gue bawain dari situ. Naiklah dari Rahmat Sudrajat, rahnya dibuang jadi Mat Derajat. Naik nama Mat Derajat tuh. Dari situ mulai tuh nama Mat Derajat sudah mulai masuk. Kan gitu. Tapi kayak apa sih perasaan lo ketika tokoh Kang Komar ini justru yang jadi sangat booming, sangat dikenal orang gitu loh. Kalau inget Preman Pensiun, ingatnya malah jadi Kang Komarnya. Ya itu. Jadi gue masuk di Preman Pensiun, gue bukan jadi tokoh besar sebetulnya. Gue jadi penasaran karena terus terang gue penggemar berat Preman Pensiun. Waktu itu gue masih di Jepang, tapi gue banyak temen di Indonesia yang cerita, lu harus nonton nih Preman Pensiun di YouTube gitu. Gue nonton, gue ketawa ngakak gitu loh. Gila, gue gak nyangka sama sekali gitu loh bahwa itu orang yang gue kenal. Nah itu kalau istilah bebek itu emang ada di skenario atau lu buat sendiri atau gimana? Gue harus ngulik. Gue jadi pemain harus paling tidak mencari jargon-jargon. Mau diterima atau enggak, yang penting gue explore dulu. Gitu. Jadi gue ngulik. Iya bebek, iya Kang. Itu ngulik semua. Gue ngulik dengan modal gue punya suara cempreng. Emang dari dulu lu udah cempreng. Kayak gitu. Nah ini yang dijadikan jargon ketika gue masih syuting di mana ya, syuting apa Sudah Biasa. Itu 5 tahun sebelumnya. Ini ditandain banget sih sama sutradara yang di Preman Pensiun ini. Oh lu udah pakai gaya itu ya? Gue udah pakai gaya itu. Nah akhirnya 1, 2, 3, 4 tahun belum ada, 5 tahun kemudian dapat kabar kita syuting di Bandung, judul Preman Pensiun. Gitu. Ya gue berangkat. Artinya gue ke Bandung bener-bener pakai motor nih sama bini. Lu udah artis nih, lu masih naik motor. Artis harian, bini gue 2 nih. Oh buset, terus? Jadi gue berbagi. Ya artinya saat itu bener-bener apa yang gue lakuin, gue hidup di jalanan juga, gue hidup di dunia peran juga. Saat itu gue berpikirnya kalau sukses itu ya harus benar-benar ikhtiar. Gue yakin banget, aku yakin banget segala sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh manjada wajada, Allah pasti akan mengijabah. Dan itu yang gue rasain seperti itu. Oke, lo masih dengerin Suarane Podcast dan kita sampai di bagian terakhir dari obrolan gue dengan Mat Derajat alias Kang Komar dari sinetron Preman Pensiun. Aslinya obrolan gue dengan dia ini lama banget cuy, dari jam 3 pagi sampai menjelang subuh. Tapi ya terpaksa gue edit karena kualitas telepon yang kadang nggak bagus, sempat putus segala, terus ya udah kelamaan kali ya teleponnya panas gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita dengerin.
hidup di jalan keras lah ya. Gue ngalamin banget deh zaman-zaman SD ngelihat lu dulu perjuangan lu segala macem, apalagi kalau harus balik ke Depok gitu. Terus tiba-tiba lu bener-bener diangkat sama Tuhan sampai di level yang istilahnya nih orang se-Indonesia juga kenal lu gitu loh. Dan lu pasti ngalamin dong perubahan ketika lu kemana-mana, dulu nggak ada yang nengokin, sekarang diuber-uber kali sama orang. Gue justru malah ngerasa sekarang itu Indonesia tuh kayak rumah. Jadi kayak tetangga semua gitu. Koi Kang, kayak gitu semua. Gue mau pergi kemana, Makassar, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ke Bali, kemana, sama seperti itu. Lu nggak ngerasa kalau lu tuh artis gitu? Nggak, gue nggak ngerasa. Keren. Nggak ngerasa gue. Keren. Karena yang gue rasain, gue seorang seniman. Kalau andaikan ibaratkan gue dikasih populer dan terkenal, itu hanya bagian bonus dari pekerjaan yang gue lakuin, yang gue mentokohkan seorang Komar sampai ke masyarakat. Itu yang gue rasain. Tapi kalau gue mengaku, wah gue artis, berat lah. Beratnya apa? Iya, kenapa tuh? Akan ada perubahan di segala sisi. Merubah pola makan, merubah gaya hidup. Mungkin gue masih ayo makan ketoprak di pinggir jalan. Gue masih ayo ngopi, istilahnya ada tukang-tukang ojek apa segala macam, gue beli tukang ojek. Kalau mengaku artis belum tentu mau. Tapi kalau misalnya nih gue mudik nih nanti ke Bandung nih, terus gue ajak lu makan di terminal Cicahem, itu lu masih mau ya? Berangkat. Lu nggak takut apa dikerumunin orang gitu? Kalau kita ngelihat sosok artis dikerumunin orang, itu aneh nggak? Enggak kan? Karena dia artisan gitu, dikerumunin orang. Tapi kan seorang yang ngaku artis belum tentu mau di wilayah-wilayah hal seperti itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah ya, karena udah lama juga. Tapi gue emang mau kemana lo terakhir? Halo? Ya kali aja lo habis pulang syuting capek gitu kan. Kagak, gue kangen sama lo asli. Kalau aneh kagak gue jabanin. Asli. Bener deh, kalau sampai pulang ke Bandung, gue mudik ke Bandung ke rumah adek gue pasti harus cari lo, Jan. Cakep, thank you. Oke. Gue justru pengen tahu sekarang. Ya namanya Tuhan ya. Lu sendiri kan tadi selalu menyebut nama Tuhan, bahwa rezeki lu tuh diangkat Tuhan, dijatoin juga. Terus ketika preman pensiun kemudian sudah selesai, lu kaget nggak sih? Karena lu berarti kan di istilahnya dijarakin lagi nih. Ketenaran lu tuh diambil dikit nih. Karena lu nggak lanjut lagi kan? Kaget nggak sih lu? Tunggu, berapa tahun sih preman pensiun itu? Sekitar 3 tahun. 3 tahun, lumayan kan? Terus tiba-tiba ditarik gitu istilahnya sama Tuhan, ya udah nggak jadi preman lagi ya gitu loh. Nggak masalah. Tapi paling tidak gue ada isi untuk di on air, talk show seperti itu. Mau di selebrita, mau di kabar-kabari atau apa. Dahsyat. Banyak. Justru malah ngisi panggung off air. Oh, banyakan off air. Justru nyari duitnya di situ, di off air. Tapi nggak ada rencana atau main sinetron lagi atau film lagi gitu? Belum ada? Kalau ada tawaran pasti. Nah kemarin kan ada berapa tawaran ke gue kemarin, ada 3-4 tawaran. Gue sempat tolak juga kemarin. Kenapa ditolak? Kenapa gitu? Kan ada pemilihan gubernur kan kemarin. Nah Ridwan Kamil kan naik. Nah duta besar kampanyenya gue kemarin. Sedap. Duta besar kampanye Ridwan Kamil periode 2018-2023. 2018 alhamdulillah 3 kepala daerah jadi yang gue usung wasilahnya. Gitu. Yang ngusung teh preman. Gitu. Jadi asli. Nah itu selama 2 tahun kampanye sampai ada beberapa judul yang gue tolak. Pantes karena lu sibuk kampanye. Lu sendiri nggak tergoda apa pengen nyalon gitu, Jat? Apaan kemarin gue nyalon nggak dapet. Masya Allah, lu kemarin nyalon DPR, nyalon. DPRD. Provinsi gue kemarin. Oh provinsi. Jabar 4. Oh. Masuk gue di Jabar 4 kemarin. Ya perjalanan hidup gue bener-bener gila udah segala rupa. Dan dari obrolan kita panjang lebar tadi, Jat, kalau lu harus tarik ke belakang dari zaman-zaman kita SD, kemudian SMP, sampai lu hidup di jalanan, kemudian jadi artis terkenal, Masya Allah. Gue rasa kalau gue jalan sama lu, gue stres kali, lu banyak yang negor lu, gitu. Iya. Dari semua itu, apa sih menurut lu yang
lu bisa dapat pelajaran berharga dari semua perjalanan hidup lu tuh? Yang paling berharganya kita menjadi manusia yang benar-benar manusia di hati orang. Karena ada yang di dalam porsi public figure. Dan porsi itu tidak juga semua orang bisa menduduki dalam porsi yang mologowo gitu. Artinya ketika dia sedang susahnya seperti apa, senangnya seperti apa, belum tentu sama tuh. Tapi insya Allah mudah-mudahan untuk pribadi gue akan gue samain. Karena yang bisa mengangkat gue menjadi dikenal sama masyarakat ya dari masyarakat. Apa yang menurut lu dalam perjalanan hidup lu selama ini yang belum lu dapat dan masih pengen lu usahakan? Memberikan yang terbaik buat untuk keluarga, anak dan istri, orang tua. Jadi targetnya paling tidak gue usia 60 tahun udah bisa nonton TV lah. Sekarang lu ditonton ya? Enggak, gue pengen nonton TV justru. Paling tidak di usia 60 gue udah bisa nonton TV. Udah gak keganggu. Gue di usia 10 tahun ke depan ini harus benar-benar berlari. Gue harus benar-benar bagaimana caranya bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Biarin ke belakang gue kemarin buruk mungkin. Tapi mudah-mudahan gue punya nilai rapot yang bagus di mata Allah. Amin. Ya Allah, amin. Itu. Keluarga tuh, anak berapa sekarang anak? Anak 5. 5? Paling tua? Paling tua umur 19. Oh, udah gede, Gue merit umur 29. Oh. Sama yang pertama. Oke. Jadi anak dari istri yang pertama 4. Dari yang kedua 1. Itu, tapi itu sebelum nikahnya juga sebelum preman pensiun. Gue punya istri 2, bukan antaran gara-gara preman pensiun jadi istri 2. Iya, orang mikirnya udah jadi mikirnya orang udah jadi artis tuh gitu ya. Justru bisa bertahan sekarang. Jat, sekarang masih banyak nih Jat, anak-anak yang mungkin seperti elu hidupnya waktu dulu. Yang anak-anak yang ya hidup di jalanan, yang nggak beruntung seperti anak-anak lain gitu. Dan mungkin lu akan menjadi panutan bahwa ini hidup di jalan bisa jadi artis sekarang. Nah, kalau lu bisa ngomong sesuatu atau memberikan wejangan atau sesuatu buat mereka, apa sih menurut lu yang paling penting dimiliki oleh anak-anak jalanan ini untuk bisa bertahan hidup? Kalau bertahan hidup pasti bertahan. Karena sarana untuk mendapatkan hasil itu ada di mana-mana. Lampu merah, apa semua ada. Tapi untuk dia bisa menjadi sesuatu, coba dipelajarin semua yang dijalankan, diseriuskan. Banyak kita nonton atau didatangi sama pengamen yang cuma tepuk tangan. Tepuk tangan, baru nyanyi. Nah ini nggak akan menjadikan kepintaran. Gitu. Nah, dulu di Bandung pernah ada, ini bicara Bandung sedikit. Bandung dulu pernah ada yang namanya Bragastun. Pemain kacapi. Ingat nggak yang buta itu? Ingat. Semua orang tahu itu pasti Bragastun. Gila jalan kita beda-beda tapi bisa dipertemukan lagi tuh luar biasa itu. Amin. Aduh. Oke. Atur nuhun, terima kasih banyak Jat. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gitulah jalan hidup orang itu ya, Masya Allah, nggak bisa ditebak. Pokoknya makasih banget buat Derajat untuk obrolannya. Ya, tetap kontak ya Jat, kita ketemu lagi nanti di Bandung insya Allah. Dan juga makasih banget karena udah ngasih izin gue untuk jadiin obrolan kita ini jadi materi podcast kali ini. Dan semoga bermanfaat. Cuy, kita kan sering kepo tuh, mau tahu kehidupan artis. Nah, kepo yang gini aja nih. Belajar dari hidup mereka, bahwa hidup itu proses dan jangan dilihat saat sudah ngetop aja. Nggak mungkin orang lahir udah jadi artis. Anak artis juga begitu lahir harus belajar dulu jadi artis. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Suarane Podcast itu intinya mengajak lo semua untuk bicara, untuk cerita, dan yang terpenting untuk berbagi inspirasi. Itu aja. Kalau mau ngomongin gosip ya bukan di sini tempatnya cuy. Cari tempat yang lain. Jangan lupa subscribe, Suarane Podcast ada di Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Breaker, Anchor, Pocket Cast, Dengar Radio, dan lain-lain. Cari aja kata kuncinya Suarane dan subscribe. Jadi episode terbaru kalau lu udah subscribe, itu otomatis akan muncul di feed lo. Oh ya, podcast ini dan juga podcast lain yaitu Kepo Buku di mana gue jadi salah satu hostnya, itu ada di website suarane.org.
Email gue ada di suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, ditunggu email-emailnya, atau DM aja gue di Instagram di Suarane Podcast, jadi satu, Suarane Podcast. Insya Allah gue selalu senang membalas karena ya itu tadi, tujuan gue nge-podcast itu selain untuk berbagi cerita juga untuk nyari teman-teman baru. Jadi gue seneng kok punya teman-teman baru, insya Allah gue balas. Oke lah, dari Bangkok, Thailand, gue Rane Hafid pamit. Makasih sekali buat Kang Komar, derajat. Salam buat bebeknya ya Kang. Makasih banget. Kapun kap. Assalamualaikum. Permisi.